Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kesempatan kali ini, Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita tentang seorang gadis asisten rumah tangga yang pernah bekerja dengan keluarga misterius. Cerita tentang hal di luar nalar dan kengerian-kengerian yang dialaminya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Keluarga misterius. Dok, apa kamu yakin mau berangkat kerja hari ini? Tanya ibuku seolah tak yakin akan keputusanku yang akan bekerja hari ini sebagai seorang asisten rumah tangga di sebuah perumahan elit. Yakin bu, insya Allah Manda akan betah di sana. Yang Amanda dengar dari Siti, katanya di rumah yang akan Amanda datangi itu rumah orang terkaya di kompleknya. Terus katanya gaji Amanda 3 kali lipat dari ART biasanya. Lagi pula Amanda juga butuh uang banyak untuk kesembuhan ibu. Ibu harus sembuh. Jawabku meyakinkan ibu. Ya, ibuku mengidap penyakit jantung yang bisa seketika terkena serangan jantung. Untuk mencegah hal itu, aku harus bekerja mencari uang untuk pengobatan ibu. Penyakit jantung itu mematikan. Aku tak mau kehilangan ibu. Aku ingin bekerja demi kesembuhan ibu. Apapun akan aku lakukan selagi itu halal. Info mengenai lowongan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu aku dapat dari Siti, teman sosial mediaku beberapa hari yang lalu sebelum aku menjual ponselku untuk ongkos ke rumah itu. Tapi Nduk, ibu merasa sedikit tidak ikhlas melepaskanmu pergi ke kota. Ujar ibu sambil mendudukkan dirinya di ujung ranjang tempat tidurku. Aku mendekat pada ibu sambil memeluknya. Ibu tenang saja, Manda akan bekerja sebaik mungkin di sana dan akan selalu mengirimi ibu uang untuk berobat. Ibu tak perlu khawatir, karena aku akan baik-baik saja, Bu. Ibu beranjak dari duduknya, lalu keluar dari kamarku, dan tak lama ibu datang kembali sambil membawa sebuah Al-Quran kecil beserta gelang kayu yang bisa digunakan sebagai tasbih. Duk, ini Al-Quran dan gelang, kaukah? Jangan pernah tinggalkan sholat. Sesungguhnya hanya Allah yang bisa menjagamu dari segala macam malapetaka. Kata ibu sembari menyerahkan Al-Quran beserta gelang padaku. Iya bu. Ya sudah, cepat kamu berangkat sebelum siang. Nanti kamu kepanasan, Duk. Aku mengangguk. Iya bu. Jawabku sambil mengambil tas besar yang berisi peralatanku. Jangan lupakan sholat ya, Duk. Pesan ibu memelukku. Iya bu, insya Allah. Ibu memelukku begitu lama, seakan sangat-sangat tidak ikhlas melepas putrinya pergi. Jaga etika di sana, jangan neko-neko Nduk. Ujar ibu melepas pelukanku. Iya bu, Manda pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tersenyum pada ibu sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Memang, aku juga berat meninggalkan ibu hanya dengan Iksan adikku. Tapi inilah takdir. Aku harus mencari uang untuk ibu. Hanya bekerja di sanalah aku cepat mendapat uang. Bismillah, semua yang kita lakukan dengan niat baik, insya Allah akan kembali baik. Perjalanan ke rumah Bu Maria, calon majikanku, itu lumayan jauh dan perlu waktu 3 jam agar sampai di sana. Dari rumah aku menggunakan ojek untuk pergi ke jalan besar, karena memang rumahku ada di pelosok desa. Butuh waktu 10-15 menit untuk sampai di jalan besar. Setelah sampai di jalan besar, aku langsung menaiki bus jurusan ke kota yang akan kutuju. Hanya berbekal sebuah pesan dari Siti untuk aku bisa menemukan alamat Bu Maria. Komplek Cempaka Putih, Jalan Surogoro, nomor 28, Jakarta Pusat. Semoga saja aku bisa betah di sana. Ini demi ibu. Setelah 3 jam menempuh perjalanan, akhirnya aku sampai di depan gerbang komplek Cempaka Putih.
Aku berjalan ke pos satpam yang menjaga gerbang untuk bertanya di mana rumah Bu Maria, calon majikanku. Assalamualaikum, permisi Pak. Salamku pada dua satpam yang berada di pos. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya salah satu di antara mereka. Pak, saya mau tanya. Iya Mbak, tanya apa? Rumah Ibu Maria nomor 28 itu di mana ya? Tanya aku. Tiba-tiba saat mendengar nama Ibu Maria, aku sebut, dua satpam itu saling berpandangan satu sama lain. Kak, kalau saya boleh tahu, Mbak mau apa ke rumah Madam Maria? Tanya salah satu satpam. Saya calon pembantu barunya, Pak. Jawabku seadanya. Saat itu pula salah satu dari mereka pingsan, entah karena apa. Loh, Pak, ini kenapa? Tanyaku panik. Satpam yang masih berdiri tegak pun menatap saya dengan tatapan dalam. Mbak tinggal lurus saja ke sana sampai ujung. Kalau sudah, rumah Madam Maria di sebelah kanan berwarna coklat keemasan. Ujar satpam seperti terburu-buru menyuruhku untuk pergi. Oh, terima kasih Pak. Ucapku segera pergi karena merasa tak enak. Sesuai instruksi Pak Satpam, aku berjalan lurus terus sampai lelah dan akhirnya duduk di depan rumah yang sangat mewah. Tanpa aku sadari, tiba-tiba pemilik rumah itu keluar dan menghampiriku yang tengah duduk berselonjoran. Permisi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita yang aku perkirakan sekitar umur 40 tahunan. Mendengar pertanyaan itu, spontan aku langsung berdiri, kaget. Bu, saya mau numpang istirahat sebentar. Emangnya Mbak mau kemana? Kok itu tasnya besar sekali? Oh, ini saya mau ke rumahnya Bu Maria, Bu. Seperti sapam tadi, ketika aku menyebut nama Bu Maria, tiba-tiba ibu yang ada di hadapanku menatapku tajam. Untuk apa kamu ke sana? Saya asisten rumah tangga barunya, Bu. Jawabku jujur. Ayo masuk. Ajak ibu sambil menggendeng tanganku masuk ke dalam rumahnya yang sangat mewah. Berbeda dengan rumahku di kampung yang bisa disebut gubuk. Duduk. Perintahnya saat aku dibawa ke ruang tamu. Sungguh indah rumahnya, apalagi saat aku mendudukan bokongku ke sofa empuk miliknya. Ibu itu duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku begitu erat. Kamu benar-benar ingin bekerja di sana? Aku mengangguk. Toh, masalahnya apa? Iya Bu, saya mau kerja di rumahnya Bu Maria. Ibu itu berdiri dari duduknya, menatap ke arah lain. Kamu yakin? Tanyanya sekali lagi. Insya Allah saya yakin Bu, saya mantap ingin bekerja di sana. Memangnya kenapa Bu? Tanyaku merasa heran dengan tingkahnya. Tidak apa-apa, perkenalkan nama saya Dewin. Biasanya orang memanggil saya Madam Dewin, seperti orang memanggil Maria, yaitu Madam Maria. Ujarnya memperkenalkan diri padaku. Saya Amanda, Bu. Balasku tersenyum. Kalau kamu mantap ingin kerja di rumah sahabat saya, baiklah. Ucapnya seolah pasrah dan aneh di telingaku. Satu hal lagi, ternyata calon majikanku adalah sahabat Madam Dewin. Iya Bu. Panggil saya Madam. Iya Madam. Satu pesan untukmu. Katanya menatapku serius. Pesan apa ya Madam? Madam Dewin melihat gelang pemberian ibu yang aku pakai di tangan kanan. Dia tersenyum penuh arti. Entah apa maksudnya, aku pun tak mengerti. Kamu orang yang rajin beribadah ya? Tanya Madam Dewin pada aku. Aku menggeleng. Saya tidak rajin, tapi saya selalu berusaha mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Dia tersenyum manis padaku. Lagi-lagi aku tidak mengerti akan senyumannya. Kamu adalah orang yang sangat dinanti-nantikan oleh saya untuk mengurus Maria. Katanya menepuk bahu kananku. Maksudnya? Tanyaku tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti sekarang, tapi kamu akan segera mengerti sendiri. Keningku mengernyit, pertanda bahwa aku sedang bingung. Bingung karena ucapan Madam Dewin yang aneh. Iya Madam. Jadilah dirimu sendiri, jangan pernah takut.
berlindunglah pada Tuhanmu, maka kamu akan selalu berada di lindungannya. Iya, Madam. Kamu mau ke rumah Maria sekarang kan? Aku mengangguk karena memang sudah sedikit lelah. Aku tidak bisa mengantar. Kamu jalan saja lurus ke kanan hingga pojok. Pojok sebelah kanan adalah rumah Maria. Aku mengangguk mengerti. Iya, Madam. Sampaikan salamku pada Maria, kata Madam Dewin pada aku. Aku tersenyum sambil beranjak dari duduk dan berjalan keluar, diikuti oleh Madam Dewin. Baru saja aku selangkah melewati gerbang, tiba-tiba Madam Dewin berkata sesuatu. Jangan takut, dia sebenarnya baik. Aku menoleh, tetapi di saat itu Madam Dewin juga masuk ke dalam rumahnya. Mungkin Madam sedang tidak bicara denganku. Badan yang letih membuat jalanku sedikit pelan. Itu membuat perjalanan yang sedikit lagi terasa sangat jauh. Aku terus berjalan melewati rumah-rumah mewah, sampai-sampai aku tak sadar jika sudah berada di ujung. Itu berarti rumah Madam Maria ada di sebelah kananku. Aku menoleh, seketika itu bibirku menganga, tidak percaya. Rumah Madam Maria sangat besar dan mewah, dengan cat rumah berwarna keemasan, apalagi terlihat seperti desain rumah Belanda. Pagarnya menjulang sangat tinggi, sekitar 2,5 meter, dan aku bisa melihat halaman rumahnya yang begitu banyak dihiasi bunga-bunga mawar putih dan melati. Masya Allah, ini rumah atau kerajaan? Gumamku. Pantas saja Siti, teman sosial media aku, bilang jika gajiku 3 kali lipat dari ART biasanya. Orang rumahnya saja seperti istana, sangat luas dan megah. Ya megah, bukan megah lagi. Kalau aku bandingkan dengan rumahku, mungkin rumahku hanya sebesar 2 ruangan di rumah ini yang menjadi 1. Ini saatnya aku masuk. Aku berjalan ke depan pagar rumah Madam Maria yang sangat tinggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salamku tidak mendapat jawaban. Assalamualaikum, permisi. Tiba-tiba pintu keemasan rumah Madam Maria terbuka, menampilkan sosok wanita cantik berwajah blasteran Indonesia dan Belanda. Aku perkirakan bahwa umurnya sama dengan Madam Dewin. Siapa? Tanyanya ramah sambil menghampiriku, lalu membuka pintu pagarnya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya ingin melamar menjadi asisten rumah tangga Madam Maria. Jawabku spontan. Bibir wanita itu melengkung. Ia tersenyum padaku. Saya Madam Maria. Lagi-lagi aku dikejutkan. Ternyata wanita yang ada di hadapanku itu calon majikanku, yaitu Madam Maria. Padahal aku pikir dia bukan Madam Maria. Pasalnya pakaian yang Madam gunakan bukan seperti style orang kaya. Dia terlihat sangat sederhana, namun anggun. Baiklah Amanda, ayo masuk, saya terima kamu bekerja di sini, kata Madam Maria mengajakku masuk ke dalam rumahnya yang terlihat sunyi dan sepi. Aku mengikuti Madam Maria untuk masuk ke dalam rumah lalu duduk di ruang tamu. Sebentar, saya akan memperkenalkan kamu dengan keluarga saya, kata Madam meninggalkanku. Aku terdiam sambil melihat-lihat hiasan di dinding yang begitu mempesona mata. Tak lama Madam Maria datang, tetapi tidak sendirian. Amanda, kenalkan ini suami saya, namanya John. Madam Maria memperkenalkan laki-laki di sampingnya yang sedikit mirip Belanda, namun sangat berdominan wajah Indonesia. Iya Madam, ini William, anak pertamaku yang berusia 8 tahun. Ini Madam memperkenalkan anak laki-laki yang ada di samping kanannya. Kalau ini Elisa, putri keduaku yang berusia 5 tahun. Madam Maria memperkenalkan anak perempuan yang sangat cantik di samping William. Satu lagi, ini Peter, anak ketigaku yang baru berusia 5 tahun. Madam Maria menunjuk bayi yang berada di dalam sebuah kereta bayi yang ada di hadapannya. Aku meneguk saliva kuat-kuat, bukan karena nervous, tapi di antara Tuan John, William, Elisa, dan Peter sama sekali tidak ada yang berekspresi, atau dalam kata lain berwajah datar dan pucat. Aku merasa aneh, mereka sama sekali tidak mengeluarkan kata apapun dari bibirnya.
Mereka juga berdiri tegak layaknya robot. Astagfirullah, apa ini? Kenapa hatiku merasa ada yang janggal di rumah bak istana ini? Ada apa sebenarnya? Aku berusaha menetralkan ekspresi wajahku ketika melihat wajah Tuan John yang begitu datar. Tatapannya sangat tajam dan serius, bagaikan seekor ular ketika melihat mangsanya. Aku merinding. Amanda, ayo saya antarkan kamu ke kamar kamu dan memberitahu semua tugas yang harus kamu lakukan di sini. Jika kinerja kamu baik, jangan khawatir, pasti kamu akan saya beri bonus, kata Madam Maria mengajakku. Aku mengangguk mengerti sambil ikut berjalan dengannya menuju dapur. Dapurnya sangat besar sekali, bahkan sangat elegan. Aku suka melihatnya, namun suasananya yang tidak aku suka. Merinding. Amanda, di sini kamar kamu. Madam Maria menunjuk sebuah kamar yang tidak jauh dari dapur. Aku tersenyum. Terima kasih, Madam. Sama-sama. Kamu boleh beristirahat sampai besok. Besok baru kamu mulai bekerja, kata Madam yang sangat pengertian dengan tubuhku yang merasa lelah. Baik, Madam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Madam Maria segera meninggalkanku yang berdiri di depan kamar. Aku tersenyum, setidaknya Madam Maria sangat baik padaku. Paginya aku langsung melakukan rutinitas pembantu. Aku menyuci baju, tetapi hanya baju Madam Maria saja, karena aku tidak menemukan baju yang lain di tempat kotor. Aku juga mencuci piring, menyapu dan mengepel. Tak lupa juga memasak untuk sarapan. Madam, panggilku pada Madam Maria yang sedang duduk di ruang tamu sambil membaca sebuah majalah. Madam Maria menoleh sambil tersenyum. Iya, Amanda, ada apa? Sarapannya sudah siap. Oh, baiklah. Madam Maria menaruh majalahnya ke meja lalu beranjak dari duduknya. Kamu panggil suami dan anak-anakku dulu. Kalau Peter, biarkan saja dia. Aku mengangguk. Di mana kamar anak-anak Madam dan Tuan John? Madam Maria menunjuk lantai atas. Di sana, pintu yang bercorak bunga lili itu kamarku, sedangkan pintu yang bercorak kartun itu kamar anak-anakku. Aku mengangguk lagi sambil tersenyum. Baik, Madam. Madam Maria tersenyum. Ia langsung pergi meninggalkanku menuju ruang makan. Sedangkan aku bergegas naik ke lantai atas untuk memanggil Tuan John, William, dan Eliza. Aku mengetuk pintu kamar Madam Maria untuk memanggil Tuan John, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Baik, akan ku coba sekali lagi. Mungkin Tuan John masih tertidur. Permisi, Tuan. Selamat pagi. Tiba-tiba pintu terbuka lebar dengan suara gebrakan yang sangat memekikkan telinga, yang membuat jantungku memompa sangat cepat. Terlihatlah Tuan John berjalan ke arahku. Dia melirikku dengan tatapan tajam seperti kemarin. Aku tidak nyaman dengan tatapan itu. Maaf, Tuan, saya diperintah oleh Madam Maria untuk memanggil Tuan dan anak-anak karena sarapan sudah siap. Ucapku melawan ketakutan yang mulai menjulur di setiap inci tubuhku. Suara berat itu keluar dari mulut Tuan John. Baik, Tuan, saya ke kamar anak-anak dulu, kataku segera pergi meninggalkannya. Aku tak nyaman jika terus berada di dekatnya. Kini aku berjalan menuju kamar William dan Eliza yang berjarak tidak jauh dari kamar Madam Maria. Aku berhenti tepat di depan sebuah kamar bergambar Putri Duyung. Aku yakin ini adalah kamar Eliza. Permisi, Nona, ini Bibi, ucapku sambil mengetuk pintu kamarnya. Pintu terbuka. Eliza keluar dengan baju merahnya. Dia terlihat sangat cantik dengan rambut pirang dan mata biru yang dia miliki. Andai aku punya anak secantik itu, mungkin tak akan kubiarkan dia main terlalu jauh karena takut kehilangan. Ada apa? Tanya Eliza begitu datar. Sarapan sudah siap, Nona. Dia mengangguk lalu pergi. Tetapi anehnya, ketika ia pergi dengan seketika, pintu kamarnya yang tadinya terbuka langsung tertutup rapat, seperti ada dorongan dari dalam. Padahal aku rasa di dalam tidak ada siapapun.
Entahlah. Setelah menyusul Eliza, kini aku ke kamar samping, kamar Eliza yang aku percaya ini adalah kamar William. "Tuan muda, permisi," ucapku sambil mengetuk kamar William. Tak menunggu lama, William membuka pintu lalu keluar. Dia menatapku dengan tatapan dingin. "Tuan muda, sarapan sudah siap." Dia mengangguk lalu pergi begitu saja untuk turun ke bawah. Melihatnya pergi tanpa menutup pintu, akhirnya aku yang menutup pintu kamarnya. Astagfirullahaladzim. Aku lemas melihat kamar William begitu kotor dan berantakan sekali. Apa William bisa tidur di tempat kotor seperti itu? "Amanda," itu suara Madam Maria. Niatku yang ingin membersihkan kamar William akhirnya tak jadi, karena sudah terlebih dahulu dipanggil. Aku segera turun dengan berlari menghampiri meja makan. "Iya madam, ada yang bisa saya bantu?" "Bersihkan ini semua, kami sudah selesai sarapan." Madam Maria menunjuk ke tengah meja. Innalillahi. Aku tersentak. Melihat makanan di atas meja sudah ludes tak tersisa. Hanya tersisa sedikit di piring Madam Maria. Tetapi di piring Tuan John dan anak-anak tidak tersisa apapun, walau sebutir nasi. Secepat itukah mereka makan? Bukankah mereka baru turun? Iya madam, patuhku sambil membuyarkan semua pikiran-pikiran negatifku. Mungkin saja Tuan John dan anak-anak memang sedang lapar, sehingga cepat sekali makannya. "Amanda," aku berlari menghadap Madam Maria yang memanggil sedikit berteriak. "Iya madam, tolong kamu beri minum Peter. Kasihan dia, mungkin dia haus." Perintah Madam Maria sambil menyerahkan Peter, si bayi 5 bulan padaku. "Tetapi bukankah Peter meminum ASI madam?" "Iya, di dalam kulkas sudah ada, sudah aku siapkan." Aku mengangguk. "Baik madam." Aku langsung membawa Peter, si bocah yang lucu itu, ke dapur. Dia terus menangis. Bahkan aku bisa melihat wajah kesal dari wajah bayinya yang baru pertama aku lihat di wajah seorang bayi. "Sabar ya sayang, ini Bibi Manda mau ambil susu buat kamu," kataku berjalan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya agar tenang. Seketika aku menjerit kesakitan ketika tangan kecil Peter meremas payudara aku begitu kuat. Aku rasa Peter sudah begitu kehausan sehingga bertingkah seperti itu. Akhirnya aku sedikit berlari untuk sampai ke dapur daripada ia melakukannya lagi. Sesamanya di dapur, segera aku membuka kulkas mencari ASI yang dimaksud Madam Maria. "Di mana ASInya ya?" Gumamku mencari-cari. "Amanda, minumannya ada di sebelah buah," teriak Madam Maria. Aku langsung melirik ke buah untuk melihat sebelahnya. Tetapi itu bukan ASI. Aku meneguk saliva kuat-kuat sambil mengambil botol yang ada di sebelah buah. "Ini bukan ASI," ucapku sambil mencoba mencium baunya. "Anyir, amis. Ini bukan ASI, tapi darah." Hatiku masih tak tenang memikirkan kejadian tadi siang. Apa Peter bisa meminum darah seperti itu? Aku tidak percaya seorang bayi tidak muntah meminum darah. Akhirnya tadi siang aku sempat membeli sebuah susu formula lalu membuatkannya untuk Peter. Anehnya Peter sama sekali tidak ingin dan menangis. Ketika ia menangis, aku langsung memberi cairan darah itu. Dia meminumnya dan berhenti menangis. Sebenarnya ada apa? Apa masuk akal ketika bayi minum darah? Entahlah, mungkin itu hanya minuman yang mirip dengan cairan darah. Aku berusaha berpikir positif. Untuk menenangkan pikiranku, lebih baik aku membersihkan gudang belakang saja, daripada otakku terus berpikir yang akan membuatku mengeluarkan opini-opini tak jelas. Aku berjalan menuju gudang belakang yang letaknya di dekat dapur. Sebelum melewati dapur, aku melewati sebuah ruangan yang berpintu dengan gembok yang sangat besar, sebesar kepalan tangan. Dahiku mengernyit. Gembok sebesar itu untuk apa? Memangnya di dalamnya ada harta karun atau berlian sehingga digembok sebesar itu? Aku terus berdiri memperhatikan pintu serta gembok itu.
Aku rasa gembok itu bukan gembok biasa, karena aku tidak bisa melihat lubang kunci di dalam gembok itu. Kalaupun itu gembok modern, pasti ada tombolnya. Tetapi itu tidak, warnanya pun seperti sudah usang. Amanda, aku terkejut lalu menoleh ke belakang. Madam, sedang apa kamu di sini? Aku meneguk saliva kuat-kuat, bingung menjawab apa. Tadi saya mau ke gudang untuk bersih-bersih, tetapi saat saya lewat, saya melihat ruangan ini dengan gembok yang sangat besar. Memangnya di dalamnya itu apa, Madam? Oh, ini ruangan kerja suamiku. Tetapi sejak beberapa bulan yang lalu, ruangan ini dikunci oleh suamiku. Dan tidak boleh satu orang pun yang membukanya, termasuk saya. Aku merasa heran, kenapa tidak boleh dibuka? Oh, seperti itu ya, Madam. Maaf jika saya terlalu penasaran sambil bertanya. Kataku menunduk. Iya, tidak apa-apa. Oh ya, Manda, sekarang kan masih sore. Bagaimana jika kamu mengajak Peter jalan-jalan keluar komplek menggunakan kereta bayinya? Aku tersenyum. Boleh, Madam. Ya sudah, kamu ambil Peter di kamarnya. Tadi dia sudah saya mandikan. Aku mengangguk. Saya permisi dulu, Madam. Iya. Aku membalikan badanku lalu berjalan menuju kamar Peter yang berada di atas. Tangga demi tangga aku naiki, ruangan demi ruangan aku lewati, hingga sampai di kamar Peter. Tanpa berpipu aku langsung masuk ke dalam kamar. Terlihatlah Peter sedang berbaring di kasur khusus bayi miliknya. Selamat sore sayang, ucapku tersenyum pada Peter. Peter hanya melihatku dengan tatapan dingin. Kita jalan-jalan sekarang ya, kataku sambil mengambil kereta bayi yang dilipat di dekat sebuah meja. Tiba-tiba aku menyenggol sesuatu yang ada di meja hingga terjatuh. Aduh, ucapku sambil membereskan semuanya yang jatuh. Yang jatuh hanya sebuah kotak berukuran sedang. Namun ketika jatuh, kotak itu terbuka sehingga kertas yang ada di dalamnya keluar. Kertas apa ini? Gumamku sambil mengambil sebuah kertas yang keluar. Akte kelahiran. Aku membaca dengan intens akte kelahiran yang ternyata milik Peter. Membaca itu membuat aku terkejut. Hah? Akte ini asli kah? Masa iya? Aku memutar otak sambil terus membaca aktenya. Aku takut jika aku salah membaca, membuat persepsi salah. Di akte itu terlihat jelas jika Peter lahir 2 tahun yang lalu. Lalu, kenapa tubuh Peter seperti seorang bayi berusia 6 bulan? Kenapa Madam Maria mengatakan Peter berusia 6 bulan, sedangkan di akte 2 tahun? Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Peter menangis. Aku langsung menaruh kembali berkas-berkas itu di tempatnya, lalu menaruhnya di atas meja. Peter, kenapa sayang? Kataku sambil menggendong. Peter berhenti menangis ketika dalam dekapanku. Aku tersenyum melihat wajah tampanya. Aku yakin jika Peter sudah besar, dia akan menjadi laki-laki yang tampan. Kita turun ya sayang, nanti kita jalan-jalan. Kataku sambil membawa kereta bayi lipat dan Peter untuk turun. Saat di ruang tamu aku melihat Tuan John lewat dengan cepat, seperti hanya kibasan angin. Namun aku tak berani untuk memanggilnya. Aku takut itu hanya pikiranku saja. Madam, panggilku pada Madam Maria. Iya, kenapa? Tanya Madam menoleh. Aku membuka kereta bayinya dengan duduk sambil menggendong Peter. Setelah aku buka, aku langsung menaruh Peter di dalamnya. Madam, boleh saya bertanya sesuatu? Oh, boleh, silakan. Kapan Peter lahir? Tanyaku hati-hati. Oh itu, 6 bulan yang lalu. Aku mengernyit, tidak mengerti. Maaf Madam, apa itu benar? Iya, memang benar. Ada apa? Aku menggeleng. Tidak mungkin Peter lahir 2 tahun yang lalu. Mungkin ucapan Madam memang benar. Tidak Madam. Oh iya, apa aku boleh jalan-jalan sekarang? Oh boleh, usahakan jangan pulang petang ya. Aku mengangguk. Saya permisi Madam.
Aku berjalan mengelilingi kompleks sambil bersenandung untuk Peter. Mbak, suara panggilan itu membuat aku menghentikan langkah, lalu menoleh. Iya? Mbak siapa ya? Kok saya baru lihat? Tanya orang yang memanggilku, ternyata seorang ibu-ibu. Saya Manda, Bu, pembantunya Madam Maria. Lagi dan lagi, semua orang yang aku temui aneh jika aku menyebut nama Madam Maria. Mereka berekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Ibu, kenapa ya? Tanyaku keheranan. Ibu itu menoleh ke kereta bayi yang aku bawa. Dia masih bertubuh kecil. Tanyanya, aku mengernyit bingung. Iya, kan masih baru berusia 6 bulan. Jawabku tenang. Dia menggeleng. Bukan, dia bukan berusia 6 bulan. Maksud ibu, dia bukan berusia 6 bulan. Bukan, jauhi dia. Ceritnya sambil mendorong kereta Peter. Untung saja keretanya di dalam peganganku, jadi tidak akan terjatuh. Maksud ibu apa? Tanyaku masih tidak mengerti dengan semuanya. Iya, jauhi dia. Dia berbahaya, katanya sambil menunjuk Peter. Maksud ibu apa ya? Ada apa? Dia itu sebenarnya bukan manusia. Apa maksud ibu? Peter ini manusia, lihat dia. Kataku tak terima jika ibu itu mengatakan Peter bukan manusia. Sudah jelas-jelas Peter nampak di mata. Itu berarti Peter adalah manusia. Pikir saja pakai logika, Mbak. Adakah bayi berusia 2 tahun masih sekecil bayi berusia 6 bulan? Ujar ibu itu gagah. Ada, Bu. Buktinya Peter. Ibu itu tersenyum. Lihat wajahnya. Tidak seharusnya bayi berekspresi sebal seperti itu. Aku melirik Peter yang ada di kereta bayi. Peter menampilkan sosok wajah yang aneh bagiku. Dia terlihat meringis dan keram. Bahkan sorot matanya sangat dingin. Aku meneguk salivah kuat-kuat. Mungkin saja Peter kelainan hormon. Dia manusia, Bu. Berpikirlah positif. Itu terserah kamu. Saya hanya ingin bilang. Ibu itu berjalan mendekat, bahkan sangat dekat ke arahku, hingga posisi kepalanya ada di dekat telingaku. Berhati-hatilah. Setelah mengucapkan itu, ibu tersebut langsung berjalan pergi begitu saja, meninggalkan aku yang masih bertanya-tanya. Astagfirullah, hampir saja aku melupakan Peter. Peter sayang, maafkan pipi ya, ucapku sambil tersenyum. Aku langsung membawa Peter pulang. Aku khawatir dia kehausan, karena aku lupa membawa minumannya. Entah minuman apa namanya. Tanpa sengaja aku bertemu dengan Madam Dewin yang baru turun dari mobilnya, tepat di depan rumahnya. Madam Dewin sepertinya habis berbelanja mewah, terlihat dari tas-tas belanjaannya yang terlihat branded. Loh, Amanda? Aku tersenyum. Madam? Dari mana? Tanya Madam Dewin sambil melirik ke dalam kereta bayi. Habis jalan-jalan sore aja, Madam, ajak muter-muter Peter. Madam Dewin menaruh belanjaannya ke dalam mobil lalu berjalan mendekat ke arah Peter. Madam Dewin mengambil Peter lalu menggendongnya. Anehnya Peter berhenti menangis di gendongan Madam Dewin. Aku tersenyum melihat Madam Dewin yang terlihat begitu akrab dan telaten dengan Peter. Wajar, Madam Dewin adalah teman dari Madam Maria, sehingga dia begitu dekat dengan Peter. Amanda, ayo masuk, nanti saya kenalkan pada anak saya. Kan waktu itu belum sempat mengenalkan. Aku mengangguk mengikuti Madam Dewin yang masuk ke dalam rumahnya. Sambil menggendong Peter, aku mengekor di belakang sembari membawa kereta bayi milik Peter. Duduk, saya panggilkan anak saya dulu. Aku mengangguk lalu duduk di sofa empuknya. Tak lama Madam Dewin keluar dengan seorang gadis perempuan yang aku yakini usianya beda 1 atau 2 tahun denganku. Amanda, kenalkan, ini Isabella. Kamu boleh memanggilnya dengan Bella, anak semata wayangku. Madam Dewin memperkenalkan Bella pada aku. Bella, balas Bella datar. Bella, kamu temani Amanda dulu ya, Mama mau ambilkan minum dulu, kata Madam Dewin yang diangguki oleh Bella.
Seperginya Madam Dewi, aku melirik ke Bella sambil tersenyum. "Siapa kamu?" tanya Bella padaku. "Aku Amanda." "Bukan itu, tapi siapa kamu? Aku baru melihatmu ada di sini." "Oh, aku pembantu baru Madam Maria," jawabku tersenyum. Mendengar jawabanku, ekspresi wajah Bella berubah. Dia tampak cemas dan khawatir. Anehnya tiba-tiba dia memelukku dan membisikkan sesuatu di telingaku. "Jaga Madam Maria, dia diambang kehancuran. Jaga dia." Aku tak mengerti maksud omongan Bella yang aneh itu. Maksudnya apa? "Jaga, aku tahu kamu bisa membebaskan Madam Maria dari jeratan iblis. Hanya kamu yang bisa membuatnya terbebas setelah sekian banyak orang yang meninggal." Aku menggeleng tak mengerti. "Bella, apa kamu sedang berhalusinasi?" "Tidak Amanda, aku serius. Tolong bantu Madam Maria, aku mohon." "Aku tidak mengerti Bella, sungguh aku tidak mengerti." Bella mengeluarkan ponsel canggihnya lalu mengutak-atik di sana. "Ini." Bella menunjukkan sebuah foto. "Ini foto 1,5 tahun sebelum semuanya terjadi. Ini Peter, Elizabeth, William, Madam Maria, dan Tuan John." Aku tahu di dalam foto itu memang keluarga Madam Maria. Tetapi yang membuatku terkejut adalah ekspresi wajah mereka yang begitu bahagia. "Ini tanggalnya." Bella menunjukkan rincian foto yang memang diambil 1,5 tahun yang lalu. "Lalu kenapa?" tanyaku masih bingung. "Kamu masih belum mengerti juga, Amanda?" "Iya, aku belum mengerti." "Oke, baiklah, aku jelaskan. Bukankah yang tadi di dalam gendongan mamaku adalah Peter?" "Iya, benar." "Ayolah Amanda, berpikirlah. Foto ini diambil 1 tahun yang lalu. Apa kamu melihat bagaimana postur tubuh Peter saat itu dan sekarang? Apa ada perubahan?" "Oh iya, aku baru sadar semua itu." Iya, sama saja." "Nah, itu berarti ada yang aneh." "Tapi Bella, bisa jadi Peter kelainan hormon." "Tidak, bukan. Aku lebih tahu daripada kamu." "Lalu aku harus bagaimana Bella?" Bella berdiri. "Kamu akan tahu sendiri apa yang harus kamu lakukan. Satu pesan untukmu, selalu berlindunglah kepada Tuhanmu. Aku yakin Tuhanmu pasti membantu segala urusanmu. Jangan beritahu mamaku jika aku mengatakan hal ini padamu." "Iya, terima kasih Bella." "Sama-sama." Setelah sholat Isya, aku langsung berdoa memohon kelancaran hidup pada Sang Roh. Tak lupa aku juga berpikir untuk membuat hati ini tenang dan damai. Tiba-tiba mataku melotot seketika karena terkejut dengan suara benda jatuh yang terdengar menggebrak. Astagfirullah, suara apa itu? Aku bergegas melepas mukena yang aku pakai dan berlari keluar kamar mencari sumber suara. Aku khawatir ada kucing atau anak-anak Madam Maria yang jatuh. Tetapi ketika aku telusuri semua sudut rumah sampai sekarang, aku berada di dapur. Tidak ada apapun. Tidak ada barang yang jatuh sama sekali, atau tanda-tanda William atau Eliza yang terjatuh. Lalu tadi itu apa? Aku menghela nafas panjang. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Aku membalikkan badan tepat menghadap pintu keluar. Apa suaranya ada di taman belakang ya? Gumamku berpikir. Setelah aku pikir-pikir bahwa mengecek tidak ada salahnya. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Ketika aku membuka pintunya, hal pertama yang menyambutku adalah gelap gulita. Ya, di sini sangat gelap. Bahkan saking gelapnya, aku tidak bisa melihat sekitar. Apa mungkin Madam Maria tidak menaruh lampu di taman belakang? Bagaimana aku bisa ke sana jika gelap gulita? Aku melihat ke sekitar dapur, mencari senter. Tak sengaja mataku terpaku pada sebuah lentera di pojok kompor. Dahiku mengernyit. Rumah semewah ini masih memiliki lentera. Terasa aneh bagiku. Tak berpikir panjang lagi, aku segera mengambil lentera itu, lalu menyalakannya dengan korek api yang aku gunakan dengan kayu khusus menyalakannya.
Walaupun terasa sulit bagiku, tetapi aku tetap melakukannya. Api lentera sudah menyala. Aku tersenyum senang meskipun bau minyak tanah menyeruak di hidung. Segera aku langsung membawa lentera untuk penerangan ketika aku berjalan ke taman belakang yang sangat gelap gulita. Penerangan yang hanya berasal dari lentera sedikit membantu walau masih terlihat gelap. Tiba-tiba kakiku tersandung, membuat tubuhku tersungkur ke depan, sehingga mau tak mau aku mencium rumput. Dalam hayalanku, semoga saja tidak ada kotoran kerbau seperti yang ada di film-film. Lebih baik aku kembali ke kamar aja, batinku. Aku segera berdiri dan memutar balik. Namun hawa aneh merambat ke seluruh tubuh, membuat diriku sedikit merinding. Aku terkejut mendengar suara anjing. Suara anjing itu terdengar seperti dekat sekali denganku. Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu dari mana, dibantu dengan pencahayaan lentera yang minim. Bau kotoran anjing sangat menusuk hidungku ketika aku berjalan lurus ke arah sudut taman. Suara anjing itu semakin terdengar jelas. Aku segera mencari ke sana kemari. Entah kenapa perasaanku mengatakan jika suara anjing itu aneh dan tidak seperti biasanya. Astagfirullah, seekor anjing diperlakukan sadis seperti itu. Aku melihat semangkok makanan anjing yang sudah dikeruputi oleh banyak belatung. Sangat menjijikan. Bagaimana bisa seekor anjing makan dalam posisi seperti itu? Anjing itu berbaring, lemah dengan rantai di 4 kaki dan lehernya. Hal yang membuatku menangis adalah tubuh anjing itu yang terlihat kurus kering, yang aku perkirakan jika dia sudah lama tidak makan. Ya Tuhan, kejam sekali yang melakukan ini. Kenapa juga aku baru tahu ada anjing yang tersiksa di sini? Tanpa berpikir apapun, aku langsung membuka kandang tersebut. Syukurnya tidak ada gembok atau kunci yang menghalangiku. Setelah aku membuka gemboknya, segera aku mengeluarkan anjing itu. Tak peduli sebau apapun dia. Tiba-tiba air mataku keluar begitu saja melihat ada goresan luka di leher serta kaki anjing tersebut yang diakibatkan oleh gesekan rantai. Rantai itu memiliki gembok yang sama sekali, tidak ada kunci di sekitarnya. Aku berusaha membuka rantai-rantai yang melilitnya, dan itu tidak mudah. Aku mulai panik dan cemas. Aku harus bagaimana ya Allah? Aku berlari ke sana kemari mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk melepas rantai itu. Panik, cemas, dan bingung menjadi satu, membuat pikiranku sedikit runyat. Tetapi usahaku tak mengkhianati hasil. Aku menemukan sebuah batu ukuran kepalan tangan. Bismillah. Aku kembali melihat anjing itu. Mata anjing itu tampak berair seperti menangis. Aku tak kuasa melihatnya. Dengan buru-buru, aku menggebrak gembok rantai itu sekuat tenaga. Namun itu sangat sulit. Berkali-kali aku memukulnya. Berkali-kali pula aku merasa lelah karena gembok itu tak kunjung rusak. Amanda, jangan menyerah. Aku mensugestikan pikiran agar tetap semangat. Allahu Akbar. Pekiku berbarengan dengan aku memukul gembok itu. Gembok itu rusak seketika. Aku bahagia dan terharu. Terima kasih ya Allah. Tak menunggu lama aku langsung melepaskan rantai yang melilit tubuh anjing itu. Sekarang kau bebas, ucapku sambil memeluk anjing mengenaskan itu. Ya Allah, terima kasih. Anjing memang najis, tetapi dalam kondisi seperti ini aku tidak memikirkan itu. Aku beranjak menggendong anjing lemas itu lalu berlari masuk ke dalam rumah dengan hati-hati. Kamu jangan berisik ya, ucapku mengelus kepala anjing itu. Entah mengapa aku langsung membawa anjing itu masuk ke dalam kamar, lalu menidurkannya di lantai yang aku alasi terlebih dahulu dengan kain. Sebentar ya, aku ambilkan kompres untuk kamu dan obat. Tidak peduli dia mengerti atau tidak, aku berlari ke dapur mencari kotak obat, serta mengambil air panas di termos lalu menuangkannya ke baskom. Aku mengelap seluruh tubuh anjing menggunakan kain yang aku celupkan ke air hangat. Sesekali aku melihat kaki anjing itu bergerak, pertanda ia sedang kesakitan.
ketika air hangat menyentuh lukanya. Air mataku turun kembali ketika anjing itu juga mengeluarkan air mata. Aku tahu sesakit apa ketika alkohol itu menyentuh lukanya. Sabar ya, biar kamu sembuh. Aku tertegun melihat kalung anjing itu ketika memberi alkohol di lehernya. Gogi, nama itu tercetak jelas di kalung. Apa nama anjing itu Gogi? Gogi? Ternyata benar, namanya adalah Gogi, karena ia menyaut ketika aku memanggilnya. Gogi, kamu yang sabar ya, aku lagi obatin. Aku melihat kembali ke kalung Gogi. Aku baru menyadari bahwa kalung itu bukan kalung sembarangan. Kalung itu berkilau ketika terkena cahaya. Aku yakin kalung Gogi sangat mahal. Tiba-tiba suara pintu kamarku terbuka. Aku menoleh. Amanda? Madam Maria. Aku terkejut setengah mati melihat Madam Maria tiba-tiba datang ke kamarku. Aku melirik ke Gogi. Dia tampak antusias melihat Madam Maria. Gogi menggerakkan tubuhnya mendekat pada Madam Maria. Madam Maria yang melihat itu terkejut. Gogi, are you okay? Madam Maria langsung berlari mendekat pada Gogi lalu menggendongnya. Madam Maria menciumi Gogi. Aku mengernyit. Kenapa sikap Madam Maria tampak seperti baru melihat Gogi? Apakah dia tidak tahu jika Gogi ada di taman belakang? Ah, pusing. Aku tersenyum melihat Gogi yang tampak bahagia di dalam gendongan Madam Maria. Madam Maria juga tampak bahagia. Tak sengaja aku melihat ke arah pintu. Mataku melotot terkejut melihat Tuan John berdiri dengan tatapan marah ke arahku. Bibirnya pun tersenyum sinis. Kamu akan mati. Kata itu keluar jelas dari mulut Tuan John sambil menatapku tajam. Jantungku berdesir mendengar kata-kata Tuan John. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu akan mati segera. Setelah mengatakan ucapan itu, Tuan John pergi. Aku masih terpaku. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apa maksud Tuan John? Apa benar jika aku akan mati? Aku masih teringat ucapan Tuan John tadi malam. Ucapan yang aku yakini memiliki sebuah makna dan ancaman terhadapku. Entah apa maksud ucapannya, tapi aku merasa tidak tenang. Hatiku terasa gelisah dan gundah tak menentu. Suara apa itu? Di pagi buta seperti ini, apakah ada orang yang sibuk memukul-mukul sesuatu? Aku menatap jam dinding yang ada di kamarku. Jam sudah menunjukkan pukul 4:20. Matahari belum memunculkan wujudnya di pagi buta seperti ini. Tetapi inilah waktu para kaum muslim untuk menunaikan ibadah salat subuh, menjalankan perintahnya. Lagi-lagi suara itu terdengar. Aku mendengus karena merasa terganggu ketika aku hendak melafalkan zikir di bibirku. Ya Allah, kenapa suara itu terdengar lagi? Itu membuat aku tak fokus untuk berzikir padamu ya Rob. Gogi, ada apa? Tanyaku pada Gogi. Gogi menatapku dengan tatapan memelas, memohon. Gogi, kamu baik-baik saja kan? Gogi menggigit mukenaku, lalu menariknya sehingga mau tak mau aku harus berjalan mengikutinya. Oh tidak, mukenaku kena najis Gogi. Gogi menarikku menuju ke arah dapur. Bukan dapur, melainkan ke depan sebuah ruangan bergembok besar yang sempat kemarin aku tanya pada Madam Maria. Gogi menggigit-gigit rantai sekitar pintu. Bukan hanya gembok, namun rantai-rantai pun menghiasi pintu berwarna keemasan itu. Gogi, jangan lakukan ini, nanti kita dimarahi oleh Madam dan Tuan. Ujarku pada Gogi sambil berusaha menarik tubuhnya menjauh. Tetapi Gogi malah menggigit rantainya sehingga aku sulit menarik tubuhnya. Gogi terus menggigit rantainya seolah ingin membuka pintu itu dan memperlihatkan sesuatu padaku. Aku percaya jika Gogi tidak akan melakukan ini jika tidak ada sebab. Tetapi aku takut jika Madam Maria atau Tuan John melihat kami di depan pintu yang dilarang ini. Ah, ayolah Gogi, jika kamu ingin bermain, ayo, tapi jangan di sini. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam ruangan. Sontak membuat aku menatap Gogi yang juga menatapku.
Gogi, kita harus segera pergi. Aku langsung menarik tubuh Gogi menjauh dari ruangan itu, lalu menggendongnya masuk ke dalam kamarku. Aku takut jika Madam dan Tuan akan melihat kami. Aku takut mereka memarahiku. Gogi menggonggong seolah sedang menyampaikan sesuatu padaku. Dengan bahasanya, "Ah, ayolah Gogi, aku bukan bangsamu. Mana mungkin aku mengerti." Amanda. Mendengar panggilan itu lantas aku menoleh, mendapati seorang wanita cantik berdiri anggun dengan menggunakan pakaian adat Jawa sedang menatapku. "Tunggu dulu, siapa dia? Dari mana dia datang?" "Kak, kamu siapa?" jeritku. Wanita cantik itu tersenyum. Dari mana kau bisa masuk ke dalam kamarku?" "Bukankah gerbang dan seluruh pintu di rumah ini dikunci? Ataukah kau adalah maling? Lalu dari mana kau tahu namaku?" Aku menghujani sederet pertanyaan padanya. Wanita cantik itu tersenyum. Meski dalam ketakutan, aku kagum melihat wajahnya yang begitu cantik dan natural tanpa menggunakan make up apapun. "Namaku Kanjeng Puspa Ayuning Tias. Kamu bisa memanggilku Kanjeng Puspa." Kanjeng Puspa Ayuning Tias. Aku merasa pernah mendengar nama itu sebelumnya, tapi di mana? Kapan? Aku mengingat-ingat kembali memori otakku agar mengetahui siapa wanita cantik yang ada di hadapanku kini. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Teringat ucapan ibu saat aku masih sekolah menengah atas. "Amanda, kamu tahu tidak siapa buyutmu, nenek ibu?" Saat itu aku menggeleng. Tidak, dia adalah kembang desa di masanya, wanita cantik yang selalu diincar semua laki-laki. Buyutmu seorang sinden yang selalu memakai pakaian adat kita. "Oh ya? Ya, dia adalah Kanjeng Puspa Ayuning Tias." Memoriku berhenti seketika. Aku langsung menatap wanita cantik yang kini di hadapanku. "Kak, kamu buyutku?" Wanita itu tersenyum. "Ya, aku buyutmu, dan kamu adalah cucuku, keturunan kedua setelah ibumu." Bibirku menganga seketika. Benarkah dia buyutku? Bukankah buyutku sudah meninggal? Aku memang sudah meninggal, tetapi itu hanya raga. Jiwaku masih ikut bersama keturunanku, dan kini aku mengikutimu, karena kamu adalah keturunanku, cucuku. Badanku melemah seketika. Bisakah jiwa orang mati berkeliaran? Ya Allah, apa ini? Wanita yang tak lain adalah buyutku. Kanjeng Puspa itu berjalan dan duduk di sisi ranjangku, lalu mengelus Gogi yang tengah berbaring di lantai. "Untuk menjagamu dari segala hal yang membahayakan. Kamu dalam posisi berbahaya, cucuku." Aku terkejut. Posisi berbahaya? Maksudnya? Kanjeng Puspa menatapku dalam. "Kamu pikir segala hal di rumah ini normal? Tidak, cucuku. Di sini tidak normal. Kamu berbahaya di sini." Kanjeng Puspa berjalan keluar kamarku. Dia berjalan sangat pelan dan anggun. Aku yang penasaran langsung mengikutinya. Ia berjalan ke arah ruangan yang tadi aku dan Gogi datangi. Ya, ruangan terlarang. "Kanjeng, untuk apa kita ke sini?" tanyaku sambil celingak-celinguk, berharap Madam dan keluarganya belum bangun. "Cucuku Amanda, perhatikan ruangan ini," perintah Kanjeng Puspa. Aku langsung perhatikan ruangannya. "Kenapa?" Di sini ada sesuatu." "Maksud Kanjeng ada harta karun?" tanyaku polos. "Bukan harta karun, tapi sesuatu yang akan membuat kamu terkejut." "Apa?" Aku menatap Kanjeng Puspa dengan penasaran, berharap ia menjawab rasa penasaranku. "Bibi, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku terkejut setengah mati melihat William dan Eliza berdiri di dekatku tanpa aku sadari. "Nona, tuan muda," ujarku kaget. "Apa yang Bibi lakukan di sini?" ujar Eliza menatapku tajam. Aku melirik ke Kanjeng Puspa yang terlihat tersenyum menyeringai, menatap Eliza dan William. Maafin Bibi, Non,"
Ucapku bingung. Jauhi ruangan ini, jangan pernah kamu dekati. Bahkan sampai membuka ruangan ini jika kamu tak ingin mati sia-sia. William buka suara, tetapi yang mengejutkan ucapannya berisi sebuah ancaman. Terlihat Kanjeng Puspa berjalan mendekati pada Eliza dan William. Jangan pernah ancam cucuku. Kalian pikir aku akan diam saja? Kanjeng, apa mereka bisa melihatmu? Bisa, sangat bisa. Jawabnya tersenyum sinis pada Eliza dan William. Kanjeng, bisakah kau tidak bersikap seperti itu pada anak-anak majikanku? Ucapku kesal pada Kanjeng Puspa. Kanjeng Puspa tertawa. Anak majikanmu? Iya, mereka anak majikanku. Aku tak enak hati pada mereka. Lagi-lagi Kanjeng Puspa tertawa. Bukan, dia bukan anak majikanmu. Dia setan. Kanjeng Ayu Puspa menghilang dengan satu hentakan dan satu kedipan mata. Aku mendengus kesal karena laki-laki aku tak mendapat jawaban apapun darinya. Itu sangat menyebalkan. Aku melirik jam dinding yang ternyata tanpa aku sadari sudah bergerak ke angka 5:30. Segera aku berlari ke lantai atas menuju kamar Peter karena aku harus segera mengurus bayi mungil itu. Aku membuka kamar Peter dan seketika itu aku terkejut melihat Peter, si bayi berusia 6 bulan itu duduk membelakangiku sambil tertawa. Bukan tertawa layaknya anak kecil, tetapi tertawa yang sangat membuat siapapun yang melihatnya akan merinding ketakutan. Peter menoleh dengan posisi kepala yang diputar 180 derajat layaknya burung hantu. Badanku lemas seketika melihat pemandangan tak biasa ini. Peter, si bayi 6 bulan itu memutar kepalanya dan menatapku tajam. Oh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi? Peter, mandi dulu yuk sayang. Ucapku sambil berjalan mendekatinya, walau rasa takut itu masih ada. Aku menggendong Peter ke dalam pelukanku, lalu mengambil handuknya. Setelah itu aku membawanya ke dalam kamar mandi untuk aku mandikan. Amanda, aku melihat Madam Maria yang berjalan mendekatiku sambil tersenyum. Iya, Madam. Madam mengeluarkan sebuah amplop coklat dari balik bajunya dan langsung menyerahkannya padaku. Madam, ini apa? Ini uang untukmu karena kamu telah bekerja dengan baik. Uang? Saya belum waktunya gajian, Madam. Saya baru bekerja 2 minggu. Ujarku menolak dengan halus. Madam Maria menyentuh pundakku sambil tersenyum. Siapa yang bilang ini gajian? Ini uang untuk kamu. Pasti kamu membutuhkan uang untuk orang tuamu, bukan? Atau mungkin keluargamu. Berikan ini. Aku menggeleng. Tidak, Madam, terima kasih. Madam meraih tanganku lalu menaruh amplop itu tepat di telapak tanganku. Saya tidak menerima penolakan. Tapi Madam, Amanda, kamu ingin melihat saya marah? Dengan cepat aku menggeleng. Ya sudah, terima saja. Bibi, aku terkejut mendengar suara Eliza berteriak di tempat gelap seperti ini. Entah kenapa dan bagaimana aku berada di sebuah tempat yang sangat gelap tanpa pencahayaan sedikit pun. Sehingga aku berjalan merangkak. Nona di mana? Aku berteriak sambil terus merangkak di tempat gelap ini, yang aku nggak tahu ada di mana. Tempat ini sangat-sangat gelap, bahkan mataku saja tidak bisa melihat sesuatu apapun selain hitamnya gelap. Bibi, lagi-lagi terdengar suara Eliza yang berteriak memanggilku. Aku terus merangkak mencari sumber suara yang entah dari mana. Nona, sambil merangkak aku memanggil-manggil Eliza. Tempat gelap ini aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Aku kewalahan merangkak mencari sumber suara Eliza yang sedari tadi terus memanggilku. Tiba-tiba semuanya menjadi terang. Aku tersenyum lalu mulai berdiri. Namun alangkah terkejutnya aku melihat Eliza, Wan John, William, dan Peter ada di hadapanku dengan keadaan mengenaskan. Eliza berdiri dengan rantai yang menggulung di setiap tubuhnya. William,
berdiri dengan kedua kaki dan tangan yang terikat rantai. Tuan John yang berdiri dengan leher, tangan dan kaki yang dirantai. Peter, si bayi mungil itu berbaring di lantai, dengan seluruh tubuh diikat oleh sebuah rantai berwarna merah. Aku meneguk saliva kuat-kuat melihat pemandangan yang ada di hadapanku sekarang. Pemandangan yang sangat membuat seluruh tubuhku mendadak lemas, tak kuat melihatnya. Nona, Tuan muda, Tuan, Peter. Bi, tolong Eliza. Teriak Eliza menangis, meringis kesakitan. Bi, tolong William, Bi. Jerit William merintih. Amanda, bantu saya. Pinta Tuan John mendesak kesakitan. Aku terdiam mematung, bingung, melakukan apa? Ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba keadaan seperti ini? Bi, tolong Eliza, sakit Bi. Eliza merintih karena seluruh rantai yang menggulung tubuhnya sangat besar. Tolong kami Amanda. Tuan John menatapku dengan tatapan sendu dan sayu. Kenapa kalian seperti ini? Tolong kami Amanda, kami kesakitan di sini. Tuan John yang membuat telingaku sedikit merasa pilu. Eliza, William, Tuan John, serta Peter semuanya terdengar merintih kesakitan. Itu membuat hatiku terasa tersayat oleh sesuatu. Aku tak sanggup lagi melihat mereka dalam keadaan seperti itu. Walaupun aku juga tak tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Tak pikir panjang aku berjalan mendekati mereka. Jangan. Aku menoleh. Sontak bibirku menganga lebar. Bagaimana tidak lebar jika Eliza, William, Tuan John, serta Peter yang ada di gendongan Tuan John terlihat di arah lain. Aku segera menoleh kembali ke hadapanku, tetapi semuanya masih sama. Semua masih di dalam dekapan rantai itu. Tetapi di sisi lain, aku melihat mereka berdiri dengan baik-baik saja. Bibi, jangan lepaskan dia, teriak Eliza yang baik-baik saja. Aku melirik ke Eliza yang terbelenggu rantai itu, terlihat merintih. Kenapa semuanya menjadi ada dua seperti ini? Kenapa? Aku mendadak pusing dibuatnya. Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa semuanya ada dua? Kenapa ada yang terbelenggu rantai dan ada yang terlihat baik-baik saja? Bibi, ayo ikut kami, suruh Eliza yang baik-baik saja sambil menarik tanganku menjauh dari Eliza yang terbelenggu rantai. Jangan tinggalkan kami, Bibi, teriak Eliza. Tiba-tiba mataku terbuka lebar melihat Eliza ada di sampingku. Aku melihat ke sekitar, ternyata aku berada di ruang tamu. Nona, Bibi mimpi buruk. Mimpi buruk? Itu berarti tadi adalah mimpi. Tapi kenapa itu semua terasa begitu nyata? Iya, jawabku masih bingung. Lain kali jangan tidur di siang bolong seperti ini, apalagi ketika banyak pikiran, ucap Eliza yang pergi begitu saja. Aku terdiam mematung, memikirkan mimpi tadi. Aku masih belum menyangka, ternyata yang ada, yang aku alami tadi hanya sebuah mimpi. Tapi lagi-lagi aku merasa heran, kenapa mimpi itu begitu terasa nyata. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Amanda, aku menoleh ke samping mendapati Kanjeng Puspa sudah duduk di sebelahku. Kini aku sudah tidak terkejut lagi akan kehadirannya, karena aku sudah terbiasa. Iya Kanjeng, apa yang sedang kamu pikirkan cucuku? Aku tersenyum menggeleng. Tidak, aku tidak memikirkan apapun. Tangan Kanjeng Puspa menyentuh bahuku lalu mengelus pelan. Jangan bohong, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tanpa aku sadari Kanjeng Puspa sudah menghilang begitu saja. Aku tidak peduli. Toh biarkan saja. Aku masih setia melamun seakan otakku sedang berkelana menjelajahi pikiran yang mengganggu. Tanpa terasa kantuk mulai menyerang. Aku membaringkan tubuhku dan perlahan mataku terpejam. Hawa kantuk itu membuatku terlelap dalam tidur. Bi, bebaskan kami, Bi.
teriak Elisa dan William bersamaan. Aku tersentak mendapati diriku di sebuah tempat yang gelap, sama seperti mimpi sebelumnya. Bi, bantu kami, Bi. Bantu bebaskan kami, Bi. Aku terdiam melihat mereka merintih. Bi, aku mohon, Bi. William menangis menatapku. Ya Allah, apa ini? Amanda, aku menoleh. Kanjeng Puspa tersenyum menatapku. Kanjeng, mereka... Kanjeng Puspa mengangguk. Mereka adalah anak majikanmu. Mataku membulat seketika. Benarkah? Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari mendekati Elisa dan William yang menangis, merintih dan mendesak kesakitan akibat rantai menggesek kulit mereka, hingga terlihat darah segar keluar dari sela-sela rantai. Aku langsung memegang rantai itu dan seketika itu tanganku kepanasan, membuat aku langsung mundur. Apa itu? Kenapa aku merasa seperti memegang bara api? Aku mengipaskan kedua tanganku yang sudah membiru, lebam karena panas. Bukan seperti itu caranya. Sampai kapanpun kamu tidak pernah bisa membebaskan mereka dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana? Kanjeng Puspa menarik tanganku, berjalan keluar dari ruangan gelap itu. Dan ketika keluar, tiba-tiba aku sudah berada di ruang tamu rumah Madam Maria. Kanjeng terus menarik tanganku untuk ikut berjalan bersamanya menuju ruang rahasia. Kamu bisa membebaskan mereka lewat sini. Ini cara dan jalan satu-satunya. Berhati-hatilah. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba mataku terbuka. Ternyata aku terbangun dari tidurku. Berarti tadi itu sama halnya seperti tadi siang, sama-sama sebuah mimpi. Aku langsung terduduk di sisi ranjang sambil melirik jam yang baru menunjukkan pukul 2 pagi. Segera aku pergi ke kamar mandi untuk berwudu dan kembali lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Selepas sholat aku berpikir pada Allah agar selalu memudahkan dan melancarkan hidupku. Cucuku, cepat nak. Aku terkejut melihat Kanjeng Puspa datang tiba-tiba dengan raut wajah panik. Ada apa? Cepat bantu anak-anak majikanmu. Alisku mengangkat satu. Kenapa? Kanjeng Puspa berjalan ke jendela kamarku. Beliau menyibakkan korden yang menutupi jendela. Lihat itu bulan purnama. Aku yang masih belum mengerti hanya menatapnya dengan tatapan polos dan bodoh. Iya, aku tahu. Lalu apa hubungannya? Sekarang adalah masa lumpuhnya mereka. Mereka siapa? Cepat cucuku, cepat. Aku melihat raut wajah Kanjeng Puspa terlihat panik dan terburu-buru. Sepertinya dia serius, walaupun aku tidak mengerti apa yang ia maksud sedari tadi. Mereka setan. Apa sih? Aku tidak ngerti. Cepat. Aku langsung membuka mukenaku, lalu merapikannya. Setelah itu menghampiri Kanjeng Puspa yang masih saja terlihat panik. Kanjeng, ada apa? Pergi ke rumah seseorang yang pernah memperingatimu. Seseorang yang pernah memperingatiku? Aku terdiam berpikir. Memperingati apa? Terus siapa? Kebiasaan ketika saat-saat menegangkan selalu saja tiba-tiba menghilang. Kanjeng Puspa menghilang tiba-tiba membuat aku emosi. Tadi beliau yang menyuruhku terburu-buru, tetapi beliau juga yang meninggalkanku sendirian. Aku duduk di sisi ranjang sambil berpikir, siapa yang memperingati aku? Siapa? Ayo berpikir. Tiba-tiba pikiranku tertuju pada Bella. Iya, Bella, anak Madam Dewi. Bella pernah memperingatiku tentang Madam Maria yang sedang diambang bahaya. Apa dia? Aku melirik jam dinding. Tak mungkin aku ke rumah Bella pagi dini hari seperti ini. Nanti aku dikira maling. Bagaimana ini? Aku tidak peduli. Aku segera mengganti pakaianku lalu bergegas ke rumah Madam Dewi dengan mengendap-endap karena harus melewati beberapa rumah. Syukurnya malam itu terang karena bulan purnama bersinar di langit yang gelap. Aku berjalan pelan tanpa alas kaki, khawatir ketahuan orang dengan suara derap langkahku. Setelah sampai di depan pagar rumah Madam Dewi, aku mematung.
bingung bagaimana cara membukanya. Aku takut ketika aku menggeser pagar akan keluar decitan suara. Tanpa pikir panjang juga aku langsung memanjat pagar, tidak peduli jika badanku atau bajuku akan tersangkut nantinya. Yang ada di dalam pikiranku hanya kata cepat. Setelah perjuanganku yang susah payah memanjat pagar, akhirnya aku berhasil. Kini aku harus mencari kamar Bella. Iya, aku harus mencarinya. Amanda, aku terkejut melihat Bella berdiri tepat di depan jendela yang kini ada di hadapanku. Bella, ada apa kamu kesini malam-malam dan mengendap-endap seperti itu? Tanya Bella membuka jendelanya. Kini aku bisa melihatnya tanpa halangan kaca. Bel, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Aku menceritakan segala yang aku tahu, serta mimpi dan kehadiran Kanjeng Puspo tadi yang menyuruhku ke sini. Mendengar ceritaku, Bella terlihat dingin dan diam. Bagaimana? Tanyaku. Aku akan membantumu. Tapi... Bella, kamu sedang bicara dengan siapa? Aku dan Bella refleks, terkejut mendengar suara Madam Kevin. Aku panik. Aku melihat-lihat ke sekitar, namun tak ada tempat yang bisa aku jadikan tempat sembunyi. Bella, bagaimana ini? Ke situ, Manda. Tunjuk Bella. Aku menggeleng melihat tempat yang Bella tunjuk. Ternyata sangat gelap. Aku takut. Terus di mana? Bella ikut panik dengan tingkahku. Bella, ini sudah malam. Kamu sedang bicara dengan siapa? Aduh, aku semakin dibuat panik dengan suara ketukan pintu. Bella, bagaimana? Mendengar suara pintu terbuka, sontak aku langsung berjongkok. Bella, kamu sedang bicara dengan siapa? Aku dapat merasakan jika Madam Dewin berjalan mendekati jendela. Anu mah, tadi aku bicara sendiri. Jawab Bella terdengar gugup di telingaku. Bicara sendiri? Tanya Madam Dewin seolah tak percaya. Apa sih mah? Enggak, tadi Bella bicara sendiri. Aku mendengar derap langkah Madam Dewin yang semakin mendekat ke arahku. Astagfirullah. Aku mendongak mendapati Madam Dewin yang sedang berdiri di depan jendela. Segera aku langsung berjongkok lagi, menempel pada tembok. Dengan hati yang berdebar tak karuan, aku berusaha menetralkan rasa panikku. Jantungku memompa sangat cepat dan air mataku menetes saking takutnya. Iya, tidak ada siapa-siapa. Madam Dewin menutup jendelanya. Akhirnya, aku bernafas lega. Dadaku yang terasa menghimpit sudah mulai melega. Ya sudah, kamu sekarang tidur. Ini sudah malam. Terdengar suara Madam Dewin. Iya mah. Mama ke kamar dulu. Ingat ya, langsung tidur. Oke, anak cantik? Iya mah. Amanda, kamu tidak apa-apa? Tanya Bella. Amanda, ayo bangun. Mama sudah pergi. Amanda menghela nafas lega. Semoga tidak datang lagi ya. Aku sudah sangat panik. Ucap Amanda menghela nafas panjang. Iya, sekarang jelaskan apa yang terjadi. Amanda mengangguk. Dia menjelaskan lagi apa yang terjadi. Bagaimana Bella? Aku harus bagaimana? Bella mengalihkan wajahnya ke arah lain. Aku tidak tahu Amanda. Tapi yang ku tahu hanya satu. Apa? Keluarga Madam Maria sedang dipermainkan oleh seseorang. Seseorang itu menginginkan keluarga Madam Maria hancur. Maksudmu siapa orangnya? Kamu akan tahu sendiri pada akhirnya. Hal terpenting sekarang, selamatkan keluarga Madam Maria. Bagaimana caranya? Bella langsung meloncat keluar kamar melalui jendela. Ia berlari ke belakang rumahnya, meninggalkan Amanda yang masih kebingungan. Tak lama Bella kembali sambil membawa seikat daun yang Amanda tak tahu itu daun apa. Amanda, ini adalah daun bidara. Kamu bisa pakai ini. Kata orang, jin dan sejenisnya takut akan daun ini. Bella memberikan daun bidara pada Amanda. Cara makainya gimana? Kamu taruh saja daun bidara itu di tempat yang menurut kamu mencurigakan.
Tunggu beberapa saat dan lihat apa yang terjadi. Amanda mengerti sekarang. Baik, akan aku coba. Pergilah, jangan lupa berdoa. Amanda mengangguk. Terima kasih, Bella. Amanda berlari hingga sampai ke depan pagar rumah Madam Maria. Namun entah kenapa pagar Madam Maria sulit untuk dibuka. Padahal pagar itu tidak terkunci, tidak dikunci oleh siapapun. Tak pikir panjang, Amanda memilih untuk naik ke pagar yang tingginya hampir 3 meter itu. Ia pun berusaha menyelamatkan keluarga Madam Maria, bagaimanapun caranya. Ya, dia sangat menyayangi keluarga majikannya. Susah payah untuk Amanda memanjat pagar yang tinggi itu, tetapi bukan Manda namanya jika ia mudah menyerah. Saat sudah turun dari pagar, Amanda langsung berlari ke arah kamar Peter, William, dan Eliza. Tanpa berpikir lagi, Amanda langsung menaruh 1 batang daun bidara di dekat pintu satu persatu kamar mereka. Setelah itu Amanda berlari ke ruangan terlarang, lalu menaruh daun bidara lain di dekat pintu. Amanda menghela nafas sejenak karena merasa lelah setelah berlari. Naik pagar serta berlari naik dan turun dari kamar anak-anak Madam Maria. Amanda terkejut melihat Madam Maria sudah berada di hadapannya. Madam, malam-malam seperti ini kau sedang apa? Amanda menggigit bibir bawahnya, merasa bingung untuk menjawab apa. Saya habis. Amanda serta Madam Maria dikejutkan oleh suara William yang menjerit. William, putraku. Madam Maria langsung berlari ke kamar William, diikuti oleh Amanda di belakangnya. Berbeda dengan Madam Maria yang langsung berlari ke arah William, Amanda malah melepas gelang kaukanya, lalu mulai berpikir. Sikiran yang keluar dari mulut Amanda semakin membuat William kesakitan dan berteriak histeris. Amanda, ayo bantu William, kata Madam Maria panik. Madam, menjauhlah dari William, segera. Tidak Amanda, apa yang kamu maksud? Menjauh. Madam Maria terdiam sesaat lalu patuh untuk menjauh dari William dan mendekati Amanda yang masih terus berpikir. Amanda, apa yang kamu lakukan? Madam, berdoalah. Mendengar zikiran Amanda yang tak henti-hentinya membuat tubuh William perlahan melemas hingga akhirnya tak sadarkan diri. Tetapi belum berhenti di situ, ternyata iblis yang berdiri di dekat tubuh William. Madam Maria terkejut setengah mati melihat iblis berdiri di dekat putranya. Amanda, ada apa ini? Hai anak muda, jangan pernah sesekali kamu mencampuri urusanku. Iblis itu mulai bersuara. Amanda tersenyum, namun bibirnya tak henti berpikir. Wajah iblis itu sangat buruk rupanya dan menjijikkan, tetapi tak membuat Amanda takut. Pergilah, aku tak takut denganmu, makhluk terkutuk. Tuhanmu akan menyelamatkanku darimu. Balas Amanda sengit. Iblis itu menggebrak sebuah lampu tidur hingga terjatuh ke lantai. Kamu anak muda yang tidak mengerti apa-apa. Aku memang tidak mengerti, namun Tuhanku maha mengetahui. Kamu pikir sebuah kejahatan akan terus selamanya bertahan? Tidak, saut Amanda. Amanda melempar gelang kaukanya ke iblis itu. Seketika iblis itu menjerit kepanasan. Tiba-tiba Kanjeng Puspa datang, namun tidak bisa terlihat oleh Madam Maria. Kanjeng, ucap Madam. Kanjeng Puspa memainkan selendangnya, lalu menggoyangkannya ke sana kemari, sambil mengucapkan sebuah mantra yang tidak diketahui Amanda sama sekali. Kanjeng Puspa mengibaskan selendangnya ke arah iblis. Seketika itu iblis itu berubah menjadi asap hitam yang mengepul ke udara. Amanda tersenyum. Alhamdulillah. Amanda, ini belum seberapa. Masih ada lagi iblis yang harus kita hancurkan. Dan tidak bisa semudah ini, ucap Kanjeng Puspa. Maksud Kanjeng, ada iblis yang kekuatannya melebihi dia, bahkan lebih kuat dari dia? Iya. Amanda terdiam sesaat. Madam Maria menatap Amanda kebingungan. Amanda, kamu sedang bicara dengan siapa? Amanda menggeleng. Tidak. Amanda,
jujur padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Amanda, aku mohon jelaskan semuanya. Aku belum mengerti akan semua ini. Putraku tiba-tiba menjerit kesakitan dan tiba-tiba ada iblis. Ada apa? Kenapa di rumahku ada iblis? Tanya Madam Maria bertubi-tubi. Sebenarnya semua ini terjadi karena... Belum sempat Amanda menjelaskan, sudah terdengar suara teriakan Eliza. Eliza! Madam Maria berlari panik diikuti Amanda. Aku harus bagaimana? Gumam Amanda bingung dan panik menghadapi Eliza yang seperti siap menyerangnya. Tiba-tiba Amanda teringat ucapan Kanjeng Puspa tadi. Ingat Amanda, setan dan iblis tidak akan bisa dikalahkan dengan perkelahian fisik. Amanda tersenyum. Memang benar, iblis tidak akan bisa bersentuhan dengan manusia karena mereka bukan makhluk tak kasat mata. Amanda berlari keluar kamar Eliza menuju kamarnya. Ditinggalkannya oleh Amanda, Madam Maria semakin panik. Ia ketakutan sekarang, apalagi Eliza tak berhenti mengeram. Eliza putriku, sadar nak, ini mami, ucap Madam Maria berusaha menyadarkan Eliza. Madam Maria menelan ludah, takut. Tak pikir panjang, Madam langsung mengeluarkan ponselnya lalu menelpon seseorang. Rosana, datanglah kemari, aku takut. Eliza, ucap Madam Maria yang ponselnya sudah ngos-ngosan. Tenang Maria, jelaskan ada apa? Tanya Rosanya panik. Aku tidak tahu, ini berjalan terlalu cepat. Amanda mulai membaca surat Al-Jin. Suara Amanda yang merdu sangat menghiasi kamar Eliza yang terasa panas. Madam Maria masih terus memeluk Rosana, temannya. Ia begitu takut. Maria, di mana suamimu dalam kondisi seperti ini? Tanya Rosana tak melihat ada Tuan John di sekitarnya. Aku tak tahu, dia tidak muncul-muncul, padahal teriakan dan erangan Eliza begitu keras. Rosana mengangguk pelan sambil terus memeluk dan mengelus punggung temannya. Lagi dan lagi, pintu terbanting. Madam Maria dan Rosana langsung melirik ke arah pintu karena terkejut. Dewin, ucap Madam Maria. Maria, kau kenapa? Ada apa ini? Maria melepaskan pelukannya pada Rosana, lalu berlari ke arah Madam Dewin, lalu memeluknya. Melihat itu Rosana geram. Ia tidak suka Madam Maria dekat dengan Madam Dewin, entah karena apa. Putra dan putriku kerasukan. Aku tidak tahu kenapa ini semua terjadi. Yang aku tahu ada iblis di rumah ini. Madam menangis kembali. Tenang Maria, semuanya akan baik-baik saja. Lihat, Amanda sedang berusaha. Balas Madam Dewin menunjuk Amanda. Amanda berdiri lalu mengibaskan tasbihnya ke arah iblis. Iblis mengerang kesakitan ketika tasbih Amanda menyentuh tubuh Eliza. Rasa terbakar dan panas menyeruak. Walaupun iblis terbuat dari api, dia juga tidak akan tahan akan panas. Sesungguhnya di neraka nanti, iblis juga akan merasa kesakitan. Melihat Madam Dewin dan Rosana, Amanda terdiam. Ia yakin salah satu di antara mereka adalah pelaku dari semua ini. Mereka hanya berpura-pura baik di depan Madam Maria. Munafik. Amanda bersumpah akan menguak segalanya. Amanda, terima kasih. Madam Maria tersenyum menatap Amanda, diikuti oleh Madam Dewin dan Rosana. Amanda menatap dalam mata kedua teman Madam Maria secara rinci. Dan saat itu juga ia tahu siapa dalang dari semuanya. Sebelum saya bongkar semua kebusukanmu, lebih baik mengaku. Ucap Amanda sukses membuat Madam Maria menoleh ke arah kedua temannya. Amanda, apa maksudmu? Apa yang kamu maksud salah satu temanku itu pelaku kekacauan ini? Tanya Madam Maria keheranan. Amanda maju beberapa langkah sambil terus berpikir. Iya, Madam, tahu. Seseorang yang sangat dekat dengan kita juga bisa sangat berbahaya, melebihi macan kelaparan. Semuanya melahap satu sama lain. Rosana masih dalam. Apa maksudmu? Jangan asal bicara. Amanda, mereka teman baikku. Tak mungkin mereka melakukan hal bodoh seperti ini.
bela Madam Maria yang masih belum percaya. Ketika mulut Amanda berkumat kamit melafalkan zikir, salah satu teman Madam Maria tampak gelisah dan berkeringat dingin. Amanda tersenyum menatap orang itu, lalu berbisik, "Akui atau diakui." Orang itu hanya diam. Amanda semakin terus berzikir, bahkan membaca surat-surat pendek itu membuat orang itu semakin mengelinjang. "Kejahatan tidak akan pernah menang," jerit Amanda. Seketika orang itu terjatuh, lalu mengerang kuat. Madam Maria menutup mulut sambil menatap Amanda, seolah bertanya apa yang dia lakukan. Amanda mengangguk pelan. Madam menggeleng tak percaya, menatap perutnya sedang kerasukan. Lihat, cepat atau lambat kejahatan terungkap. Madam tahu, orang terdekat juga bisa menjadi ancaman. Amanda tersenyum sinis ke hadapan orang yang kerasukan. Madam Maria hanya diam, tak menyangka walau akhirnya ia berjalan mendekati orang yang tampak kerasukan itu. Amanda semakin terus berzikir, bahkan membacakan surat-surat pendek itu membuat orang itu semakin mengelinjang. "Kejahatan tidak akan pernah menang," jerit Amanda. Orang itu terjatuh lalu mengerang kuat. Orang itu mengumpat sangat keras, "Berhenti sialan!" Madam Maria menutup mulut sambil menatap Amanda, seolah bertanya apa yang dia lakukan. Amanda mengangguk pelan. Madam menggeleng tak percaya, menatap temannya sedang kerasukan. Lihat, cepat atau lambat kejahatan terungkap. Madam tahu, orang terdekat juga bisa menjadi ancaman. Amanda tersenyum sinis ke hadapan orang yang kerasukan. Madam Maria hanya diam tak menyangka, walau akhirnya ia berjalan mendekati orang yang tampak kerasukan itu. Lihat, cepat atau lambat kejahatan terungkap. Madam tahu, orang terdekat juga bisa menjadi ancaman. Amanda tersenyum sinis ke hadapan orang yang kerasukan. Madam Maria hanya diam tak menyangka, walau akhirnya ia berjalan mendekati orang yang tampak kerasukan itu. Aku tidak percaya, kamulah dalang dari semua ini. Aku juga tak menyangka, kamu ternyata menusukku. Kamu keterlaluan. Aku membencimu, karena kamu semuanya hancur. Anak serta suamiku tampak berbeda. Itu semua karena kamu. Aku membencimu, Dewin. Madam Maria menampar Madam Dewin dengan keras. Rasa sakit hatinya dan tak percayanya membuat Madam Maria sangat marah. Ya, semua ini ulah dari Madam Dewin, orang yang dekat bahkan disebut sahabat oleh Madam Maria. Ternyata dalang semua penderitaannya. Madam Dewin yang selalu bersikap baik itu ternyata memiliki niat terselubung. Apa yang membuatmu melakukan ini, Dewin? Apa? Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Apa, Dewin? Madam Maria berteriak histeris, hancur hatinya mengetahui semua ini. Tampak Madam Dewin telah tersadar, ia berdiri lalu mencengkram rahang Madam Maria. Kamu masih bertanya, Maria? Kamu bodoh. Kamu pikir aku akan hidup baik-baik saja? Apa maksudmu? Kamu telah mengambil John dariku. Aku sangat membencimu. Madam Maria menganga. John? Ya, bukannya kamu tahu dia adalah orang yang aku cintai. Tapi kenapa kamu menikahinya? Kenapa? Kamu pikir aku bertahun-tahun ini selalu baik-baik saja? Tidak, Maria, aku tidak baik-baik saja. Aku terluka. Rosanna maju lalu menampar Madam Dewin. Inilah kenapa dia begitu tidak suka Madam Dewin. Itu semua karena sikap Madam Dewin yang terlihat aneh. Kamu keterlaluan, Dewin. Ingatkah kamu, bukannya John telah memilih Maria? Ingat, kata Rosanna menatap benci Madam Dewin. Aku tahu, tapi aku tidak menyukainya. Balas Madam Dewin sengit. Kamu sudah tidak ada hak lagi. John tidak mencintaimu, dia mencintai Maria. Bukankah kamu juga sudah mengikhlaskannya? Ikhlas, jangan pernah bermimpi. Flashback on. Ketiga sahabat berwajah plasteran Belanda Indonesia itu berjalan beriringan.
Mereka tampak sangat bahagia ketika bersama. "Dewin, kamu kapan menikah?" tanya Rosana pada Dewin. Tunggu seseorang yang aku suka menikahiku," jawab Dewin malu-malu. "Wah, siapa laki-laki itu? Kenalkan pada kami dong." "Ah, nanti juga kamu tahu kok. Kalau begitu lebih baik aku duluan yang mengenalkan calonku pada kalian," ucap Maria tersenyum. "Wah, kamu mau menikah?" tanya Dewin dan Rosana bersamaan. Maria tersenyum genit. "Iya dong." "Siapa orangnya?" tanya Dewin antusias. "Dia." "Halo baby sweetie." Belum sempat Maria menjawab, mereka mendengar suara panggilan. "Hai sayang, kemarilah." Perintah Maria melambaikan tangan pada sosok laki-laki bertubuh tegap. Laki-laki itu tersenyum lalu berjalan mendekati Maria, kemudian merangkulnya. Rosana terlihat antusias. "John, kamu calon Maria?" John tersenyum. "Iya." "Kamu sangat mencintai Maria?" tanya Rosana penasaran. "Sangat, hanya dia orang yang aku cintai." Berbeda dengan Rosana yang terlihat antusias, wajah Dewin tampak lesu. Bahkan cairan bening terlihat di sudut matanya. "Dewin, kamu kenapa?" tanya Maria. Dewin menggeleng. "Tidak, selamat ya, semoga bahagia." "Amin." "Aku pamit pulang duluan ya, aku lelah." Belum dijawab, Dewin sudah membalikkan badannya, menjauh dari teman-temannya. "Dewin kenapa ya?" tanya Rosana aneh. Dewin mengusap air matanya yang terus-menerus membasahi pipi. Ia merasa hatinya tertusuk jarum berukuran besar. Mengetahui seseorang yang ia cintai ternyata akan menjadi suami sahabatnya sendiri. Ya, John adalah laki-laki yang selama ini Dewin cintai secara diam-diam, walau akhirnya menyakitkan. Aku benci," teriak Dewin melempar bantal pada sebuah foto yang terpajang di kamarnya. "John, kamu tahu, akulah yang mencintai kamu. Aku benci kamu, John. Aku benci." Beberapa hari setelah kejadian itu, Dewin sudah tak nampak bersama Rosana dan Maria lagi. Dia lebih suka menyendiri dan menjauh dari sahabatnya. Setiap kali ia melihat Maria, ia juga melihat rasa sakitnya. Ia tidak mau terus-menerus tersakiti. Tapi hari ini, Maria dan Rosana ingin mengunjungi rumah Dewin. Karena Dewin sudah lama sekali tidak bersama mereka. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang ketika tak bersama Dewin. "Dewin," panggil Rosana sambil memencet bel. Tak lama pintu terbuka, menampilkan wajah kusut Dewin yang tak terurus. "Dewin, kamu kenapa? Kamu sakit?" Dewin menatap Maria sebentar lalu menggeleng. "Kamu kenapa?" tanya Rosana. "Ayo masuk," ajak Dewin tak menjawab pertanyaan Rosana. Maria dan Rosana langsung masuk ke dalam rumah Dewin dan duduk di sofa yang berhadapan pintu kamar Dewin. Tanpa sengaja pula Maria melihat kamar Dewin serta foto John yang terpajang jelas. Ia terkejut karena memang tidak pernah masuk ke dalam kamar Dewin. Dewin?" Maria tergagap. "Apa?" Maria menunjuk foto John. Seketika itu Rosana menganga dan Dewin segera berlari menutup pintu kamarnya. Aku..." "Jelaskan Dewin, apa maksud semua ini?" "Maafkan aku Maria, aku mencintai John." Tubuh Maria terasa lemas mendengar jawaban Dewin. "Sejak kapan?" "Sudah lama." "Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa?" Ketika aku sudah mempersiapkan pernikahanku ini, baru terbongkar." Maria menangis. Rosana terdiam melihat kedua sahabatnya. "Aku minta maaf Maria, tapi aku mencintai John. Sudikah kamu memberikan John padaku? Aku mencintainya." Tanpa malu Dewin meminta John pada Maria. Bukan Maria yang menanggapi, melainkan Rosana. "Hai, tarik ucapan bodohmu itu, Dewin. Apa maksudmu?" "Jangan bodoh, kamu mencintai calon suami sahabatmu sendiri dan kamu memintanya tanpa rasa malu.
Di mana letak malumu, Dewin? Di mana? Lagi pula jika Maria melepaskan John padamu, apa John mau? Dia mencintai Maria, bukan kamu. Rasa sakit yang luar biasa mendengar ucapan Rosanna pada dirinya. Dewin terdiam. Dewin menghela nafas. Baik, aku akan mengikhlaskan semuanya. Tidak, Dewin tidak benar-benar ikhlas. Dia hanya malas berdebat. Aku akan balas semua rasa sakitku, batin Dewin. Kita kembali ke cerita awal. Dewin, kamu benar-benar menyakitiku. Madam Maria menangis memeluk Rosanna. Amanda yang sedari tadi diam langsung melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Itu berarti matahari akan muncul segera dan bulan purnama yang lenyap. Tidak ada waktu untuk membahas ini lagi. Madam, kita harus selamatkan Eliza, William, Peter, serta Tuan John segera, ujar Amanda. Kita harus menyelamatkan suamiku serta anakku. Bagaimana? Tanya Madam Maria. Kita ke ruangan terlarang sekarang. Kini Amanda, Madam Maria, Rosanna, dan Madam Dewin sudah berada di depan pintu ruang terlarang. Amanda terdiam sejenak melihat gembok besar yang mengunci pintunya. Amanda, kenapa? Tanya Madam Maria melihat tingkah Amanda yang serius menatap gembok besar yang mengunci pintu. Amanda menggeleng. Ia malah menatap Madam Dewin yang sedari tadi menunduk. Madam, aku tahu gembok itu bukan gembok sembarangan. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara membukanya. Tanya Amanda berusaha bersikap lembut pada Madam Dewin. Madam Dewin mengangkat wajahnya. Aku tidak tahu. Amanda berjalan beberapa langkah mendekati Madam Dewin. Madam, jangan buat dirimu tambah bersalah. Buka, aku tahu mereka semua ada di sana. Kini Amanda sudah mulai panik. Ia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4:25 pagi. Benar, aku tidak tahu. Dewin, buka cepat. Aku tahu kamu pasti bisa membukanya. Buka, Dewin. Rosanna bersuara. Ia tak tahan lagi memendam amarahnya. Baik, aku buka. Cerit Madam Dewin yang tak sabar melihat wajah memohon Madam Maria. Gembok terbuka. Seketika itu pintu terbuka beriringan dengan angin besar yang keluar menerpa tubuh mereka. Hampir saja Amanda jatuh terjungkal ke belakang jika ia tidak membuat pertahanan kaki segera. Semuanya tunggu di sini, biar saya yang masuk, kata Amanda langsung berlari masuk ke dalam ruangan berdebu dan pengap itu. Ketika masuk, Amanda tidak bisa melihat hal aneh. Semuanya tampak seperti ruangan kerja pada umumnya. Hanya saja banyak sekali debu dan bau apek. Amanda sejenak berpikir. Ia kebingungan mencari keluarga Madam Dewin. Hingga akhirnya tak sengaja ekor matanya melihat sebuah peti di sudut ruangan. Tak menunggu lama, Amanda segera membuka peti itu dan melihatnya. 4 buah boneka dengan ukuran berbeda-beda di dalamnya. Namun ada hal yang membuat Amanda terkejut. Boneka-boneka itu dililit rantai, mirip seperti keadaan keluarga Madam Maria dalam mimpinya waktu itu. Amanda segera membawa peti itu, lalu berlari keluar ruangan menuju kamar Eliza. Melihat Amanda yang tiba-tiba berlari keluar, membuat Madam Dewin dan Rosanna refleks ikut menyusul. Sedangkan Madam Maria masih berdiri di depannya. Entah apa yang sedang ada di pikirannya. Sesampainya di kamar Eliza, Amanda segera mendekat ke tubuh Eliza yang terkapar tak sadarkan diri. Dengan gerakan super cepat, Amanda menempelkan salah satu boneka ke dada Eliza sembari berdoa semoga ini berhasil. Tubuh Eliza tampak bergetar dan mengelinjang hebat. Tak lama tubuhnya berhenti bergetar. Lalu perlahan matanya yang tertutup akhirnya terbuka. Nona, Eliza mengucek matanya melihat sosok Amanda. Kau siapa? Amanda tersenyum. Ini sudah benar-benar Eliza ternyata, karena Eliza palsulah yang tahu ia. Sedangkan Eliza asli yang terkurung sama sekali tidak mengenalinya. Aku Amanda,
asisten rumah tangga di rumah ini, Nona. Madam Maria terkejut melihat putrinya sudah sadar. Elizabeth. Maria berlari merentangkan tangannya seolah ingin memeluk sang putri. Mama. Elisa sama-sama merentangkan tangannya. Terjadilah hal mengharukan. Mereka saling berpelukan melepas rindu yang tertanam selama ini. Amanda tersenyum hingga tak sadar jika matahari akan terbit sebentar lagi. Amanda, bagaimana dengan Peter, William, dan John? Tanya Rosanna membuat Amanda terkejut. Astagfirullah, aku benar-benar lupa. Jerit Amanda. Ia langsung berlari dengan kecepatan yang tak diragukan. Bahkan banyak barang-barang yang ia senggol terjatuh hingga pecah berserakan. Amanda terus berlari mengejar waktu karena utama tujuannya adalah kamar si kecil Peter. Peter? Amanda berjalan mendekat ke tubuh Peter yang berbaring di kasur yang acak-acakan. Seperti yang ia lakukan pada Elisa, Amanda menempelkan sebuah boneka paling kecil ke dada Peter. Reaksinya sama, tubuh Peter mengelinjang dan bergetar hebat hingga mengangkat ke atas lalu terjatuh lagi. Seketika itu terdengar suara tangisan Peter. Amanda segera menggendongnya. Peter, kau sudah di sini sayang. Peter terus menangis. Begitupun dengan yang lain, dengan William dan Tuan John, sama seperti itu. Bahkan kini di hadapan Amanda, keluarga itu tampak saling memeluk. Ya Tuhan, Amanda terharu. Ia tak menyangka bisa menyatukan keluarga yang selama ini ternyata terpisah. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Tuan John pada Madam Maria. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Mana bisa aku baik-baik saja jika selama ini ternyata bukan kau yang ada di sampingku. Aku takut, John. Jangan takut, aku sudah kembali. Jangan tinggalkan aku mohon. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tenanglah, semuanya telah berakhir. Aku benar-benar tak menyangka ini semua. Andai Amanda tidak bekerja di sini, mungkin selamanya aku hidup dengan tubuhmu, tapi tanpa jiwamu. Tenanglah, semua sudah baik-baik saja. Tuan John memeluk Madam Maria serta mengecup keningnya sesaat. Amanda tersenyum bahagia. Tuan John saat ini sangat jauh berbeda dengan Tuan John yang baru pertama kali ia bekerja. Begitupun anak-anaknya. Amanda lega walaupun ia tahu jika pertumbuhan anak-anak Madam Maria akan sedikit lebih lambat karena 2 tahun tanpa perubahan tubuhnya. Amanda berdoa agar keluarga Madam Maria senantiasa selalu bahagia seperti apa yang ia lihat sekarang. Amanda berharap ini adalah akhir dari segalanya. Nah teman-teman, itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.